the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away. Cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM-nya pimpin dulu. Tapi pimpin dulu, Bi. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita tadarus dulu ya, membaca surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Tujuannya apa? Supaya kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu ya. Dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Ada yang tidak sekolah? Ibu cek dulu ya. Salma, Nabila, Epul, Hajar, Ardi, Muhammad Al-Faizi, Sina Rajida. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir? Sudah ya. Oleh Ibu dicek semuanya. Jadi semuanya hadir ya. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Selanjutnya, pada hari ini Yanni akan belajar mengenai tema tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah ya. Nah, pada surat Al-A'raf ayat 54 pada materi bab ke-6 ya. Nah, di sini kita akan fokus terhadap ayat tersebut ya. Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu membaca dan memahami makna dari Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, selanjutnya kalian mampu menunjukkan contoh fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu membuat karya yang mempresentasikan pemahaman tentang hubungan alam semesta dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi, ada dulu ya ke kalian mengenai pertanyaan, apakah kalian pernah membaca Quran surat Al-A'raf ayat 54? Pernah? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya lagi, bagaimana hubungan antara fenomena alam dan keimanan kita? Coba, fenomena alam kan di sini mengenai tentang alam semesta ya. Nah, alam semesta dan hubungannya dengan keimanan kita bagaimana coba? Kita harus percaya bahwa alam semesta ini sebagai bukti kebesaran Allah ya, karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah? Alam semesta itu apa? Meliputi apa? Apa coba alam yang dimaksud alam semesta? Nah, ada langit, ada bumi. Nah, yang ada di langit dan di bumi itu termasuk dalam alam semesta. Nah, selanjutnya sebelum itu Ibu akan membacakan dulu Quran surat Al-A'raf ya dengan artinya, dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai maknanya supaya kalian lebih memahami apa yang terkandung maknanya dalam Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, artinya sungguh Tuhanmu adalah
dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Nah itu yang ibu barusan tadi ya dibaca dan disebutkan artinya mengenai Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah pada surat ini di sini disebutkan ya makna yang terkandung pada surat ini yaitu penciptaan alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini itu dalam 6 masa. Nah dalam 6 masa ini di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit beserta bumi. Nah langit itu berada di bawah, sedangkan langit bumi itu berada di bawah dan langit itu berada di atas. Nah kalian pernah mendengar ada langit bumi itu 7 lapis dan langit pun ada 7 lapis. Menciptakan seluruh alam semesta ini baik di langit maupun di bumi merupakan suatu kebesaran Allah yang sangat dahsyat dan tidak sampai akal manusia memikirkannya ya. Nah jadi di sini disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ini tentang kekuasaan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini ya. Coba kalian sebutkan dalam alam semesta ini ada apa saja bukti kebesaran Allah? Gunung ya, laut, apalagi danau, termasuk manusia itu sendiri. Kita itu merupakan apa? Bukti kebesaran Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Selain kita apa? Tumbuhan, hewan, planet, apalagi banyak ya. Nah coba kalian nanti ya cari lagi bukti-bukti kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini karena sangat banyak. Nah tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah itu ya, yang bisa menciptakan sedahsyat alam semesta ini. Lalu di sini selanjutnya ya ibu akan mengelompokkan di sini. Coba ibu akan menanyakan ke kalian di sini ada sesuai hobi. Ibu akan mengelompokkan kalian tapi berdasarkan hobi kalian ya. Yang menggambar, hobi terus menonton ya, dan yang ketiga yaitu tentang alam atau tanaman ya. Coba di sini yang menyukai menggambar dalam ketika kalian belajar suka menggambar siapa? Ayo angkat tangan. Nah kalau menonton satu lagi, kalau tentang alam tanaman. Nah nanti apa? Tangan tidak. Nah barusan kalian sudah memilih ya bagaimana kalian menyukai sistem hobi kalian mengenai menggambar, menonton dan tentang alam ya atau tanaman. Nah di sini selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video ya yang kalian harus perhatikan. Video tentang alam semesta ini ya, coba kalian perhatikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang penguasa seluruh alam semesta dan di atasnya. Seluruh alam semesta dan di atasnya. Kita tahu kita hidup di bumi dan kita semua yang memang diciptakan Allah SWT yang sangat ini. Kita benar-benar terpesona dengan ada miliar orang yang hidup di bumi saat ini. Kurang lebih ada sekitar 8 miliar manusia yang hidup di bumi saat ini. Bumi Allah SWT ini kita tahu sungguh luar biasa besar dan menyediakan tempat untuk bermiliar-miliar manusia. Tapi bagaimana perbandingan antara bumi tempat manusia tidak hidup dan apa yang diciptakan Allah di luar sana? Bumi ini sungguh tiada artinya, tak berarti sama sekali di hadapan Allah SWT. Coba bandingkan saja dengan matahari, yang mana matahari itu hanya sebuah bintang kecil di alam semesta. Ambil bumi ini dan kamu taruh di matahari, maka kamu akan bisa menaruh 1,3 juta bumi. Nah kalian sudah menonton ya video barusan? Nah bagaimana pendapat kalian mengenai video barusan? Coba apa? Sangat luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia itu sangat kecil ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah, dibandingkan Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya, ibu kan sudah mengelompokkan. Jadi tadi ibu sudah menanyakan mengenai hobi kalian dan ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hobi kalian yang tadi sudah dipilih. Yang pertama untuk kelompok visual, kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Nah, di sini ibu akan di sini tentang kelompok visual ya. Di situ auditori dan di sini kinestetik. Nah, di sini ibu akan menyampaikan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan dan diskusi kalian mengenai tugas tersebut. Yaitu yang pertama tugas untuk kelompok 1 yang visual. Nah, kelompok 1 yang visual tugasnya yaitu tentang membuat gambar yang menjelaskan makna alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah berdasarkan Quran surat Al-A'raf. Tadi di Quran surat Al-A'raf gambar makna apa ya? Jadi digambarkan, dituangkan dalam sebuah gambar. Nah, ibu akan menyalakan ininya ya. Nah, di sini kalian buat gambar ya untuk tugas kelompok 1. Untuk tugas kelompok yang kedua yaitu tentang yang auditori. Nah, kalian akan menonton sebuah video tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Lalu tugasnya kalian diskusikan mengenai isi materi dari video yang tadi kalian tonton ya, yang nanti akan kalian tonton. Lalu yang ketiga kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok kinestetik yaitu
yaitu tentang tugasnya melakukan aktivitas fisik seperti apa? Pemburuan tanaman. Jadi kalian harus mengamati salah satu tanda kekuasaan Allah itu kan tadi sudah kalian sebutkan ya, yaitu tanaman. Nah, coba kalian perhatikan, amati tanaman di sekitar halaman sekolah dari mulai ditanam sampai tumbuh. Nah, kalian amati dan bagaimana hasilnya kalian tulis dalam buku. Nah, hasilnya jadi bukti itu sebagai bukti kekuasaan Allah ya. Jadi pertumbuhan tanaman itu sebagai bukti kekuasaan Allah. Nah, itu untuk kelompok 3. Coba di sini sudah paham mengenai tugasnya? Kelompok 1 tugasnya apa? Membuat gambar mengenai alam semesta. Yang kelompok 2 tugasnya apa? Mengamati video yang ditonton. Untuk kelompok 3 apa? Mengamati tanaman yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pak, ada yang bisa ibu bantu untuk kelompok 1? Aduh, yang lainnya mewarnai, satu mewarnai. Coba ini pilih warnanya sesuai dengan ini. Nah, untuk sekarang kelompok 2. Coba kelompok 2 perhatikan video yang akan ibu putar, lalu kalian amati setelahnya. Dan untuk membuat satu galaksi saja, sedangkan di luar sana terdapat miliar galaksi, dan saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Setelah ini, apapun yang kamu lihat di atas bumi dari kamu melihat ke kepala dan kamu lihat ke atas, apapun yang kamu lihat di sana, dan miliar galaksi itu semua berdaya hanya di satu mata saja, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan cara kata Allah pertama dengan dua saja itu sekitar 500 tahun. Jadi jarak sedikit bisa ditempuh dengan 500 tahun lama berjalan. Caranya berapa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas 500 tahun untuk beranjak dari langit pertama ke langit. Saya kalian amati video dari yang baru yang saya amati apa saja materi yang ada dalam video tersebut. Ayo, berpendapat, saya harus berpendapat. Coba, sudah? Sudah. Apa ini tuh, bunga? Lihat. Ini sudah ini? Ini tanaman ini satu lagi nih. Tanaman ini coba kalian perhatikan. Nah, selanjutnya kalian kalau sudah beres semuanya dipresentasikan di depan kelas ya per kelompoknya. Nah, coba sekarang untuk kelompok 1 maju dulu ke depan sesuai depan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan depan kami. Di sini ada gambar bintang, matahari, bulan, bumi, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami dari video yang kami tonton. Dalam video tersebut, bahwa seluruh alam semesta meliputi langit dan bumi dan segala isinya. Langit terdapat 7 lapis, butuh 500 tahun untuk beranjak dari langit ke-1 sampai ke langit ke-2. 8 miliar lebih yang hidup di bumi saat ini. Butuh berjuta-juta bintang untuk membuat satu galaksi. Sungguh tiada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan halusan nilai kami mengenai pertumbuhan tanaman sebagai tanda kekuasaan. Ada 3 tanaman yang kami ketahui. 1 bunga equaredia memiliki batang yang berduri warna bunga. Perhatikan yang lainnya. Kecil-kecil. 2 bunga kowe memiliki batang yang samping namun daunnya lebar. 3 bunga yang warna pink memiliki bentuk yang indah dan daunnya yang hijau. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kalian sudah tampil semuanya ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kepada kalian yang telah aktif dalam pembelajaran hari ini. Sekarang sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Coba ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Ada? Ibu mau? Tidak? Sama? Nah, coba kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, ayo kita sama-sama simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini
dapat disimpulkan bahwa alam semesta dan seluruh yang ada di alam semesta ini meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya merupakan tanda kekuasaan Allah. Itu sebagai bukti nyata kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia untuk menunjukkan keimanan kita terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu dengan cara apa? Dengan cara menjaganya. Contohnya apa? Dalam tanaman kita harus merawatnya. Terus apalagi? Di halaman kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada sampah yang berserakan itu merupakan salah satu bukti ya kita iman terhadap apa? Kekuasaan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk kita apa? Jaga dan kita lestarikan, kita jaga, kita rawat alam semesta ini ya. Seperti itu mungkin untuk kesimpulannya. Lalu sekarang kita refleksikan bersama mengenai pembelajaran hari ini. Nah, untuk refleksi hari ini, apakah kalian mendapat temuan baru mengenai tugas yang diberikan Ibu? Ada ya. Untuk kelompok 1 apa? Bisa menggambar berbagai macam apa? Planet, bumi. Nah, itu ya. Untuk kelompok 2 bisa apa? Menemukan apa? Hal barunya? Mengetahui apa? Jadi video yang ditonton ya. Jadi informasi mengenai alam semesta dari video yang ditonton. Untuk kelompok 3 tadi hal barunya apa? Meneliti atau mengamati pertumbuhan tanaman yang sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Coba kalian perhatikan tanaman dari mulai ditanam terus tumbuh sampai dia berbunga, berbuah. Nah, itu merupakan kebesaran Allah ya, yang tidak ada satu manusia pun bisa melakukannya. Nah, tapi manusia bisa merawatnya. Jadi gitu ya. Itu untuk refleksi hari ini. Sekarang selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tugasnya di rumah, kalian coba cari 3 tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kalian. Di rumah ya, cari 3, ditulis di buku untuk tugas minggu besok. Nah, untuk sekarang kita siap-siap untuk pulang ya. Coba persiapkan, siap-siap dulu, rapikan tempat duduknya. Rapikan tempat duduknya. Ayo, sudah rapi, pimpin lagi doa untuk pulang ya. KM tadi. Siap. Kalau kita berdoa dalam hati Tuhan. Doa selesai. Assalamualaikum.